Baik, halo teman-teman semua. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai materi menggunakan latex ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya membahas mengenai Wolfram, kali ini saya membahas mengenai latex. Oke, kali ini editor yang bakal saya pakai itu adalah Text Studio ya. Jadi saya sudah punya aplikasinya di sini, software-nya di sini maksudnya. Oke, saya klik terlebih dahulu untuk membuka ya, Text Studio. Sebenarnya ada berbagai editor lain ya buat latex ini. Jadi bukan hanya Text Studio. Ya, silakan kalian cari sendiri. Misalkan yang untuk online itu ada overleaf.com dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa buka file baru ya. Misalkan silakan klik file, lalu klik new from template, lalu pilih artikel, klik OK. Nah, dia bakal memberikan lembar baru untuk latex ini. Jadi kita lihat ya, ada dokumen kelas, lalu ada title, author, begin dokumen, dan lain-lain. Nah, untuk memulai, kalian perhatikan dokumen kelas ini, artikel artinya kita punya formatnya itu artikel biasa ya untuk latex ini. Di sini bisa kalian isikan dengan ukuran 12 pt ya. Misalkan ya buat ukuran teks dasarnya. Lalu di sini ada begin dokumen. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya. Artinya seluruh isi dokumennya itu bakal dimasukkan di antara klipan ini, yaitu begin dokumen dan end dokumen. Nah, ingat setiap kali ada perintah begin maka selalu diikuti dengan perintah end ya. Jadi kalau ada salah satu yang ketinggalan nanti bakal error dianya. Lalu di sini ada begin abstract dan end abstract, ini bisa kita hapus saja sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, lalu di sini ada bagian title dan juga author. Bagian title ini bisa kita isikan dengan misalkan ya, kita isi dengan pendahuluan menggunakan latex teks 2021 misalkan. Lalu author di sini kita masukkan misalkan nama saya sendiri ya, MC Pavila. Nah, ini kalau kita ingin run ya, bisa kalian klik F5 ya. Lalu dia bakal menampilkan seperti ini. Ya, ini berdasarnya ya. Jadi pendahuluan menggunakan latex dan juga ada nama saya dan juga ada tanggalnya secara otomatis. Nah, kalau kalian mau nggak nampilin yang title ini, bisa hapus saja make title ini. Kalau dihapus, dia bakal hilang ya. Oke, seperti itu. Kita kembaliin aja make title-nya. Nah, di sini kita mau ngatur juga. Bentar, kita run dulu ya biar kelihatan. Oke, misalkan kita mau ngatur marginnya, ini kan kayaknya kejauhan ya. Kalian bisa gunakan use package ya. Package-nya itu geometri. Seharusnya di Text Studio langsung ada ya, atau kalau belum ada berarti kalian harus install dulu. Dan di bagian options-nya ini diisi dengan ukuran-ukuran marginnya itu, misalkan di bagian kiri kita isi dengan kita pengennya 1 inci 1 in ya, lalu right-nya itu 1 in, lalu top-nya 1 in, bottom-nya juga 1 in. Nah, kalau kita run, oke, dia bakal ngikutin sesuai dengan yang kita pingin ya, itu ya. Oke, section ini kita hapus dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu paragraf ya, acak ini. Jadi misalkan kita mau masukin satu paragraf ataupun teks ke latex, kita copy dulu ya, kita paste ya di sini. Nah, ini kalau kita run, dia bakal menampilkan sebagai berikut ya. Jadi otomatis dia dalam bentuk rata kanan dan kiri ya, seperti itu. Oke, rata kanan dan kiri. Nah, bagaimana kalau kalian ingin membuatnya rata kiri atau rata kanan atau rata tengah? Kalian bisa gunakan perintah sebagai berikut, tapi sebelumnya kita pakai section ya. Nanti akan saya jelaskan lagi mengenai section ini. Misalkan rata
kiri ya. Lalu kalau kalian mau rata kiri, gunakan perintah begin flash left ya, itu ada pilihannya ya. Lalu kalian copyin. Kalau di run jadi bakal seperti ini, dia bakal jadi rata kiri ya, dan nggak rata kanan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya bagaimana kalau rata tengah? Kalau rata tengah, kalian gunakan begin center. Nah, ini kalau diklik langsung ada N-nya ya. Jadi seperti yang tadi juga. Sekarang kita mulai dengan section dulu. Misalkan rata tengah, kasih judulnya. Lalu copyin aja. Kalian run jadinya bakal seperti ini ya, rata tengah ya. Dan yang ketiga, kalau kalian mau rata kanan, bisa begin flash right. Lalu copyin aja kayak biasa ya. Rata kanan ya. Oke. Jadi kita di sini ada 3 jenis paragraf, ada yang rata kanan dan kiri, yang awal, yang default, aturan defaultnya, lalu ada rata kiri, rata tengah, dan juga rata kanan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana untuk menebalkan tulisan ya. Jadi menebalkan untuk aturan bold, italic, dan underline. Nah, kalian di sini bisa gunakan Ctrl B ya untuk tebal. Ctrl B itu, atau bisa juga klik teks BF di sini ya, bisa kelihatan kan? Lalu klikkan aja di dalam kurung kurawal itu kalimatnya, misalkan saya suka pelajaran matematika. Nah, terus kalau kalian mau miring ya, tulisan miring, bisa gunakan Ctrl I ya, atau teks IT bisa juga gitu. Lalu ketikkan kalimat di dalamnya, saya suka pelajaran matematika. Nah, selanjutnya untuk tulisan dengan ada garis di bawahnya agak berbeda. Kalian gunakan perintah underline ya, lalu ketikkan isi kalimatnya, saya suka pelajaran matematika. Nah, ini kalau kalian run, oke, dia bakal menampilkan seperti berikut. Jadi yang pertama itu tebal, lalu yang keduanya tulisan miring, lalu yang ketiga itu ada garis di bawahnya ya, underline seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai spasi antar paragraf. Jadi kita buka section selanjutnya, spasi antar paragraf. Misalkan saya saya paste lagi ya paragraf yang sebelumnya. Kalau saya lakukan seperti ini, jadi 2 paragraf yang berbeda tadi kan. Kalau cuma klik enter aja, kalau saya run, dia bakal seperti ini. Jadi nggak kelihatan ya, bahkan dia bakal nyambung seperti itu. Jadi untuk setiap kali kalian mengakhiri paragraf, jangan lupa untuk garis miring 2 kali ya. Yang miring ke mana tuh? Kiri apa namanya ya? Bukan yang kayak gini ya. Bukan slash, tapi yang satunya, yang gini. 2 kali. Lalu kasih spasi ya. Nah, dia bakal ngasih jarak antar paragrafnya seperti ini kan. Nah, walaupun kalian tambahin spasinya, misalkan sejauh ini ya di bagian kodenya itu, kalau kalian run, dia bakal tetap kayak sejauh ini, bakal segini jaraknya tetap. Jadi kalau kalian mau bikin misalkan jarak antar spasinya lebih jauh ya, tambahkan aturan di sini space ya, lalu isikan misalkan 2 cm panjangnya ya, jaraknya maksudnya ya. Nah, kelihatan dia bakal lebih jauh. Jadi sesuaiin aja sama ukuran yang kalian pengen. Kalau 1 cm dia ya bakal lebih deket daripada yang tadi ya, seperti itu. Oke.
Nah, seperti itu untuk spasi antar paragraf ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita bakal bahas ke bagian Math Type Setting. Nah, ini untuk pendahuluan aja ya. Untuk Math Type Setting ini nanti mungkin akan lebih lanjut, lebih lengkapnya saya bahas di bagian video berikutnya. Misalkan kalian punya pernyataan seperti berikut ya. Pernyataan yang melibatkan notasi matematika misalkan ya. Untuk setiap A, B lebih dari 0, maka A tambah B lebih dari 0 dan A kali B lebih dari 0. Nah, ini kalau kalian run, dia bakal menjadi seperti berikut. Nah, kelihatan ya, kurang rapi nih. Kelihatan juga A dan B-nya masih seperti huruf biasa, dan tanda lebih darinya juga kayak gitu kan. Itu bukan seperti yang kita harapkan. Jadi untuk setiap kali kalian punya pernyataan matematik ya, kayak untuk variabel dan tanda-tanda operator misalkan ya, selalu klik dengan tanda dolar seperti ini. Nah, ini jadi A, B lebih dari nolnya kita sim kita apa ya namanya kita jepit di dalam tanda dolar gini. Terus juga yang ini kita jepit dalam tanda dolar seperti itu ya. Untuk teks lainnya nggak apa-apa, nggak usah dikasih dolar gitu. Nah, ini kalau kita run, dia bakal jadi lebih menarik ya. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih bagus juga liatnya. Oke, seharusnya dari tadi saya gedein ya, maaf. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana contoh yang lain mungkin ya. Misalkan saya punya teorema Pythagoras. Ini untuk pendahuluan aja ya. Nanti bakal untuk lengkapnya saya jelasin di bagian video berikutnya. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, untuk segitiga siku-siku misalkan ini kan ya. Nah, ini kan kalau pangkat biasanya kita pakai tanda yang kayak segitiga kecil itu ya. Kalau ini kita run, bakal terjadi error. Ya, walaupun memang kelihatannya masih cukup bagus, tapi bukan seperti ini yang kita inginkan. Ya. Nah, kelihatan juga kalau dia missing ya tanda dolar inserted. Berarti kita perlu masukin nih tanda dolar. Coba kalau kita masukin tanda dolarnya, apakah hasilnya akan lebih bagus? Kalau kita run, ya bakal menjadi seperti ini. Jauh lebih bagus ya dan lebih menarik seperti itu. Oke. Dan untuk di dalam alat latex ini, tanda spasi kalian itu tidak berpengaruh ya. Sebagai contoh, untuk misalkan tandanya ini. Nah, ini. Misalkan saya kasih spasi seperti itu ya. Kalau kalian run, ya jadinya tetap sama gitu. Jadi tanpa mempengaruhi terlebih lanjut. Oke. Jadi itu dulu mungkin untuk video kali ini. Silakan bisa kalian simpan. Biasakan bisa kalian simpan ya. Yuk pakai save as ini. Save as. Lalu masukin ke misalkan ke suatu folder kalian. Misalkan belajar ya. Belajar latex kita namain. Belajar latex 1. Nah, ini save as-nya sebagai teks ya. Lalu save. Nah, sekarang coba kalian tutup dan lalu buka lagi folder yang tadi. Folder yang tadi di sini ya. Lalu coba kalian klik ini. Belajar latex. Coba kalian buka lagi file yang tadi, file yang kalian buka, file yang kalian buat. Oke, ini ya tadi ya. Yang ini yang tadi yang baru saja kita kerjain. Nah, sekarang coba kalian pencet F5 atau run ya maksudnya. Oke. Seperti itu.
Ya, lupa ya, seharusnya bisa juga kalian pakai pencet yang tanda compile ini F6 atau F5 sih ya. Nah, oke. Jadi setelah kalian buka dan lalu kalian pencet F5 tadi, coba kalian buka lagi di bagian foldernya, ternyata nambah ya filenya. Jadi ada format syntax, lalu ada PDF, lalu teks dokumen, lalu AUX file. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kalau dia sudah mengcompile jadi PDF sendiri. Jadi coba kita lihat ya bentuk file PDF-nya. Oke, kebetulan beduk ya. Lagi maghrib. Oke, ditunggu sebentar. Nah, oke, jadi dia bakal menampilkan ya PDF-nya tadi. Kalau kalian ubah bagian teksnya juga dia bakal berubah ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan turut saksikan untuk video-video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.